يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang satu doa spesial pelunas hutang yang gak pernah ditinggalkan oleh beliau ba'da maktubah. Malam ini saya mau ngajarkan 1 dari 5 jurus lunas hutang. Kalau mau komplit 5-5-nya, beli series saya di TikTok. Nah, di TikTok tuh ada series di akun Habib Novel Official Solo. Habib Novel Official Solo. Di situ ada the seriesnya TikTok. Itu ada 5 doa dan amalan pelunas hutang. Saya bocorkan 1 malam hari ini. Ya, mau atau enggak mau? Ya. Kalau hutang lunas kan berarti rezekinya berlimpah ruah. Dan yang akan saya bocorkan ini spesial doa yang gak pernah saya tinggalkan. Insya Allah. Dan semoga bisa saya istiqomahkan terus selama-lamanya. Kenapa Habib malam hari ini ajarkan doa ini? Karena saya butuh doa ini antum amalkan biar hutang saya lunas. Jadi antum yang baca, saya yang dapat hasilnya. Karena siapa yang mengajarkan kan dapat sama dengan yang mengamalkan, betul ya? Jadi karena hutangnya Majelis Ar-Raudhah itu angkanya kecil, tapi jumlahnya banyak. Ya, angkanya hanya sekitar 7 miliar. Hanya sekitar 7 miliar. Dan kita targetkan insya Allah mudah-mudahan bulan Oktober, November bisa lunas semuanya, amin. Ya, amin Allahumma amin. Gak usah pakai mikir, itu syarat nomor 1. Hutang lunas itu bukan dipikir, tapi dibayar. Ya, tapi dibayar. Makanya jurus nomor 1 lunas hutang adalah niat ketika berhutang untuk membayar. Siapa yang niat hutangnya itu betul untuk bayar, kata Nabi SAW dalam sebuah hadits, Allah akan melunaskan hutangnya. Ya, Allah akan melunaskan hutangnya. Tapi barang siapa yang hutang itu niatnya untuk ngemplang, gak akan bayar, maka Allah akan menghancurkan hartanya. Maka gak bakal sukses orang yang ketika hutang niatnya gak mau bayar. Nah, niat bayar bagaimana? Ya pokoknya dikumpulkan, ada dititipkan. Dikumpulkan, ada dititipkan. Sungguh-sungguh mau bayar. Nanti Allah yang melunaskan. Allah yang melunaskan maksudnya bagaimana? Allah akan kasih ide, Allah akan kasih rezeki, Allah akan kasih solusi dari arah yang gak pernah bisa dipikir. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba muncul, tiba-tiba muncul. Kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satunya pernah suatu ketika. Nah, ini judulnya suatu ketika berarti cerita ya. Ada seorang budak. Ya, ada seorang budak di masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Budak ini datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantunya Nabi Muhammad SAW. Ya, menantunya Nabi Muhammad SAW sekaligus khalifah.
Masalahnya khalifah yang satu ini nggak punya duit. Masalahnya khalifah yang satu ini ya nggak punya duit ya. Mau ngomong miskin kok nggak tekan saya. Sebab ya sugih ya. Sekarang itu orang mengartikan kaya itu kan kalau punya duit. Kalau miskin nggak punya duit. Saya takut kalau ngomong begitu. Sayyidina Ali ini memang nggak memegang duit. Nggak memegang duit. Tapi didatangi sama budak yang masalahnya urusan duit. Pertanyaan saya nih, budak datang laporan urusan duit kepada orang yang nggak punya duit. Betul atau salah? Betul atau salah? Ya, budaknya alim jadi betul. Ya, budaknya ngerti yang bisa menyelesaikan urusan duit itu bukan orang yang punya duit, tapi orang yang punya ilmu bagaimana datangkan duit. Kadang-kadang Anda datang kepada orang yang punya duit, hasilnya kecewa, terhina, tertolak. Betul atau betul? Makanya dari dulu diajarin kalau punya hutang, jangan datang kepada orang kaya, datengin kiai. Pak Yai, hutang saya banyak, solusinya bagaimana? Makanya para kiai, para habaib, para ustadz itu yang datang kebanyakan orang-orang punya, ya kita kan termasuk salah satunya. Betul ya? Karena kita datang ke orang kaya ya ditolak. Wah, wajah ruwet ini. Tapi kalau datang ke ulama, ke kiai gitu kita nggak punya duit, kita banyak masalah. Welcome, Masya Allah, sahabatku datang. Iya, sahabatku datang. Seneng tuh para kiai. Didatangin orang-orang bermasalah seperti kita, bahagia adanya, seneng. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, ana madinatul ilm wa ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu, begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Pintunya untuk masuk kota itu adalah Ali pintunya, menantu Nabi Muhammad SAW. Datang ini budak tahu, ya ini harus lapor Sayyidina Ali. Betul Sayyidina Ali nggak punya duit, tapi punya solusi, petunjuk, punya ilmu. Khalifah, saya ini budak mukatab. Budak mukatab itu istilah ya. Dulu tuh semasa ada perbudakan, Islam tuh pengen menghapuskan perbudakan, tapi caranya kan tidak bisa frontal, nggak bisa langsung begitu ya. Makanya dikasih janji, siapa bebaskan budak pahalanya ini, siapa bebaskan budak pahalanya ini. Kemudian dimotivasi agar budak ini diberi kelonggaran. Di siang hari budak ini biar bekerja, nanti bagi hasil sama majikannya. Nah, terus buat perjanjian, kalau dalam jangka waktu sekian kamu bisa menghasilkan uang sekian untuk saya, maka kamu merdeka. Maka budak-budak itu pada semangat, pengen memerdekakan dirinya sendiri dengan membayar sejumlah uang, ya dengan perjanjian waktu tertentu. Itu namanya budak mukatab. Nah, datang budak mukatab menghadap Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menceritakan, kalau kalimatnya itu bahasa bebasnya, tulungono aku gitu. Please help me, tolong saya. Saya punya masalah, sebentar lagi jatuh tempo untuk pelunasan mukatab saya. Kalau enggak saya bayar, saya budak selama-lamanya. Kalau saya bayar lunas, saya merdeka. Lah untuk merdeka ini butuh duit, saya enggak punya duit. Yang didatangi sama juga enggak punya duit. Tapi budaknya enggak salah alamatnya benar, menghadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jawabannya Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pede, dengan penuh percaya diri. Makanya jadi ulama itu yang pede, amalkan ini beres. Jadi ulama kok, ya moga-moga ya. Ya umatnya ya, walah ini ustadznya aja ragu kok ya. Enggak pede, ragu ya. Harus mencontoh Khalifah Ali bin Abi Thalib, pede walaupun enggak punya duit. Jangan, alah ustadz juga sama miskin dengan saya. Kok enggak pede gitu ya. Pede, amalkan ini, mau enggak kamu? Saya ajari amalan yang langsung beberapa kalimat allamanihinna, yang mengajarkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Khusus buat saya. Saya diajari langsung khusus buat saya oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu baca, hutangmu sebanyak Bukit Uhud, beres. Hutangmu sebanyak apapun, lunas. Nah, untung yang datang nih budak di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, budaknya alim-alim.
pinter-pinter imannya kokoh-kokoh. Nah, coba kalau model seperti kita ini, udah datang tempatnya yai, habib, ustadz, ulama. Ini doa mujarab. Amalkan hutangmu seberapa apapun pasti beres. Tambah balik bertanya, yai, habib, ustadz masih punya hutang enggak? Jenengan aja belum beres kok ngajarin saya. Naudzubillah min dzalik. Ini sahabat dikasih tahu sama sahabat yang lain. Ini mungkin tabi'in ya, tabi'in dikasih tahu sama sahabat. Baca doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang khusus diajarkan kepada saya, hutangmu lunas. Wah seneng, mau saya. Mana doanya? Mana doanya? Baca saja kalimat ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Udah baca itu saja. Cuman segitu. Itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Orang mumet gak ditambahin mumet. Coba menghadapnya ke kamu, baca itu 500.000 kali. Jeglek. Wes mumet kok ditambahi masalah. Sayyidina Ali, Rasulullah SAW gak nambahin masalah. Gak disuruh pergi sana cari duit. Pergi sana kamu kerja lebih keras. Usaha lebih. Enggak. Kenapa? Jelas kok ngumet. Orang pusing. Jangan dinasehati cara cari duit. Karena dia udah usaha. Mentok. Udah usaha. Bukan belum usaha. Sudah usaha. Jangan dinasehatin lagi tentang usaha. Dicarikan solusi. Gimana usahanya yang udah ada selama ini jadi barokah. Bagaimana muncul usaha yang gak dikira-kira menghasilkan. Bagaimana tiba-tiba ada solusi. Maka diajarin doa tersebut. Pendek doanya. Coba tirukan saya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini baca, diamalkan budak tadi, seneng pulang pede, hutangku lunas. Dibaca, berapa hari selesai hutangnya. Ini wajah-wajah punya hutang katanya. Kalau saya kan udah jelas pengumuman saya punya hutang gitu. Nah kebetulan saya dapat ijazah lewat YouTube. Ada seorang ulama ya di sono, di Maroko kalau saya nggak salah itu, dari YouTube. Ngasih ijazah. Ya, kan dari YouTube bisa diambil ilmunya kalau dari ulama ya. Ngasih ijazah untuk doa ini biar lebih lebih mengkilap, lebih berkilau. Kalau saya bacanya habis sholat pas doa itu sekali. Diawali ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika man siwak. Lah karena teman-teman saya banyak utang, saya doanya Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Niat juga doakan teman-teman saya. Maka kalau jenengan daftar jadi teman saya aman insyaallah. Terus masuk dalam Allahumma kfina. Tapi ya ndonga ya. Jangan ngomong udah didoakan Habib Novel. Ya berdoalah, baca itu. Nah ini ada ulama yang ngajarin tambahan. Habis sholat subuh, selesai salam, selesai doa-doa dan wirid subuh itu ya. Selesai doa itu. Baca Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak 41 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Wis aja taken takok. Kenapa harus 41 kali? Ruwet gitu ya. Mau ambil enggak usah. Gitu aja kok repot ya. Mau amalkan enggak usah amalkan. Baca 41 kali. Jangan berdiri dulu. Ya, jangan berdiri dulu. Insya Allah berapa hari beres itu, lunas hutang lunas semua insya Allah. Rezeki mengalir. Oh saya baru mengamalkan 2 hari itu Masya Allah, hasilnya luar biasa. Gak usah saya sebutkan. Iya itu rahasia perusahaan saya. Baru mengamalkan 2 hari, baru dapat tambahan ijazah 41 kali. Nah saya mengajak antum semua ngajarin yang begini sama orang-orang yang lagi mumet. Jangan orang mumet buat nasehatin. Makanya yang sregep. Mental langsung, serah cocok ki koncone iki golek pengajian liyane gitu. Orang mumet itu jangan dinasehatin. Ayo, linggih gini, baca ini, beres-beres. Ada yang ngomong, saya udah baca tapi kok enggak beres-beres ya. Bacamu belum beres.
Karena kamu bacanya sama bertanya, kira-kira beres atau tidak. Beda dengan yang diajari tadi, yakin kalau pasti beres. Siap amalkan? Amalkan ya tiap hari. Nah terakhir, saya mau ngasih ilmu yang saya dapat dari nasihatnya Habib Ali Al-Habsyi di kalamnya tadi pagi yang saya baca. Jangan mengira wali enggak ada. Jangan mengira wali enggak ada. Wali itu terlampau tampak nyata. Bahkan kadang-kadang wali itu menunjukkan diri, aku wali gitu. Ya menunjukkan diri, aku nih wali. Tapi yang jadi masalah banyak mata yang enggak mampu melihat. Banyak mata yang enggak mampu melihat. Walinya ada bahkan di depan mata tapi matanya enggak mampu melihat kalau itu wali. Kenapa demikian? Karena matanya ditutupi sama syaitan, ditutupi sama nafsu, ditutupi sama ego, sama hawa, ditutupi sama dunia. Seperti misalnya Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan atas perintah Allah Ta'ala, sampaikan ke orang-orang, aku adalah Muhammad Rasul utusan Allah. Betul? Ini yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, banyak yang lihat bagaimana dari kecil keistimewaannya Rasulullah SAW, kehebatannya Rasulullah SAW, mulianya akhlaknya Rasulullah SAW. Tapi begitu Rasul mengatakan, aku ini Rasul, ditutup sama setan, maka yang gak bisa melihat, akhirnya dia tidak beriman. Yang dilihat katanya Rasul, tapi kok mondar-mandir ke pasar ya. Biasanya Nabi Rasul itu kan punya kuil, tempat ibadah. Ini enggak punya tempat ibadah, cuman rumah pasar. Katanya Rasul ya. Tapi kok dia ahli dagang. Ahli dagang, Rasul kok pedagang. Oh enggak cocok ini. Enggak percaya. Sehingga fokusnya ke sana enggak bisa lihat kelebihan-kelebihannya. Nah, zaman sekarang ini banyak kita mungkin tertutup enggak bisa lihat wali. Karena mungkin walinya ya mungkin walinya ya begitu yang kelihatan di mata kita, wali kok ke pasar, wali kok pergi ke mall, wali kok misalnya gitu ya main sepak bola. Loh, memang wali nggak boleh main sepak bola? Ya, wali kok pergi mancing, kok bukan duduk zikir, ya duduk ngaji, itunya nggak kelihatan. Ya walinya ya zikir, walinya ya ngaji, walinya punya ilmu, tapi nggak kelihatan karena kita dibawa untuk lihat hal-hal yang lain. Maka dikatakan oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib al-Attas radhiyallahu taala anhu, gurunya Habib Ali Habsyi, "Lau sadaqal murid la wajadal masyayikh 'alal abwab." Kalau orang itu sungguh-sungguh cari guru, jangan khawatir, gak usah kamu nyari. Baru buka pintu, gurunya datang menghadap sama kamu. Sama sebetulnya, karena sebetulnya guru itu lebih mencari murid daripada murid mencari guru. Ya, guru itu lebih mencari murid daripada murid mencari guru. Sebab para guru itu meniru akhlaknya Allah Ta'ala. Allah itu kalau ada yang berjalan, Allah berlari. Maka kalau ada orang yang baru pengen, gurunya akan datang. Maka kalau sampai sekarang kamu belum menemukan guru, berarti kamu belum betul-betul cari guru. Yang ada cari kepuasan nafsu, ora cocok, ora pas, modelnya gak asik, ya kurang pas sama kepala saya. Ini berarti kita menyocokkan hati, bukan cari guru. Niat cari guru betul, minta sama Allah Ta'ala. Nanti Allah akan tunjukkan, itu loh guru, itu loh guru, itu loh guru, itu loh guru, itu loh guru. Akan tunjukkan sangat banyak orang-orang yang soleh. Dalam tanda petik singkatnya, prasangka baiklah kepada setiap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas semuanya? Dah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan tentang satu doa spesial pelunas hutang
yang gak pernah ditinggalkan oleh beliau ba'da maktubah. Ada beberapa syarat agar hutang lunas. Di antaranya niat membayar ketika berhutang. Hutang itu jangan dipikir tapi dibayar. Yaitu syarat pertama, berhutang harus niat membayarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berhutang dan niat membayar, maka Allah akan melunaskan hutangnya. Allah akan kasih rezeki yang tidak diduga-duga. Namun jika berhutang dengan niat tidak akan membayar, maka Allah akan menghancurkan hartanya. Maka tidak akan sukses orang yang berhutang dengan niatan tidak mau bayar. Ada amalan spesial dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dalam melunaskan hutang yang diajarkan khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau, yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan perkayalah aku dengan kenikmatanmu hingga aku tidak meminta kepada selainmu. Bacalah doa ini dan istiqomah setiap ba'da sholat maktubah. Dan khusus selesai sholat subuh dibaca 41 kali. Jangan lebih atau kurang. Insya Allah hutang lunas, rezeki mengalir. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan segala hajat baik kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Segala masalah yang mampir dalam hidup kita segera dihilangkan, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.